Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil dan bacaan pertama tadi cukup panjang. Tapi bacaan ini juga tidak hanya panjang, tapi sangat syarat dengan hal-hal yang bisa kita renungkan demi perkembangan, demi penumbuhan iman kita. Saya mau mengajak kita untuk mencoba melihat, belajar dari perjalanan batin dari dua murid yang ke Emmaus itu. Perjalanan batin ke Emmaus untuk menemukan Yesus yang bangkit, untuk bertemu dengan Yesus, untuk meyakinkan diri mereka tentang kebangkitan Yesus. Dan itu ditempuh dalam dua tahap. Pertama itu tahap penjernihan pikiran mereka, paham mereka tentang Mesias, tentang kitab suci. Dan yang kedua, tahap mereka menerima pewahyuan, pembukaan diri dari Yesus, dan mereka menjadi saksi untuk hal itu. Nah, antara Yerusalem dan Emmaus dikatakan ada perjalanan dari kekecewaan menuju kepada harapan. Kita lihat bagaimana mereka kecewa karena yang diharapkan akan menjadi pemimpin mereka itu ternyata, minta maaf kalau saya pakai istilah, mati konyol. Dihukum mati sebagai penjahat, walaupun dia bukan penjahat. Dan inilah yang membuat mereka pulang kampung dengan segala kekecewaan, segala keputusasaan yang digambarkan dengan, dikatakan oleh Santo Lukas, wajah muram. Lalu di sanalah mereka bertemu dengan seorang yang dikatakan orang asing, musafir. Tiba-tiba bertemu dengan dia di tengah, bertemu dengan mereka di tengah jalan. Ada hal yang menarik sebelumnya Santo Lukas mau sampaikan kepada kita di dalam dua murid itu kan cuma disebut bahwa dia bernama Kleopas, yang satu. Yang satunya tidak ada nama. Sebetulnya di sana Santo Lukas mau mengatakan bahwa siapapun yang membaca, siapapun yang mendengar sabda ini, tempatkanlah namamu di situ. Sehingga dua orang yang pergi ke Emmaus itu adalah Kleopas dan Stanis. Bahkan nama kita masing-masing. Teknik dari bercerita dari Santo Lukas itu. Nah, ada lagi satu. Emmaus itu kalau dicerita, tapi ini panjang kalau di Emmaus itu dalam kitab suci Emmaus yang ditunjuk itu tidak ada. Tidak ada Emmaus dari Yerusalem yang 11 km. Emmaus yang ada di dalam kitab Makabe itu ada tapi 30 km dari Yerusalem. Dan tidak mungkin orang jalan PP 30 kilo ke sana lalu kembali lagi.
Nah, Santo Lukas menyebut itu Emmaus dalam arti bahwa Emmaus itu kalau kita baca dalam kitab Makabe itu tempat kemenangan, dan itulah harapan, dan itulah juga yang membuat mereka berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi raja yang akan membebaskan mereka dari penjajah, seperti yang ditulis dalam kitab Makabe itu. Jadi itu. Nah, maka secara geografis itu perjalanan ke Emmaus itu sebetulnya adalah perjalanan batin, ya, batin yang. Nah, bagaimana perjalanan batin itu memuncak? Nah, ini yang dalam tahap kedua, ketika mereka mengenali Yesus. Kapan mereka mengenali Yesus? Ya, ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Ketika Yesus berkatekese tentang kitab suci, menerangkan kitab suci, mereka tidak paham. Mereka belum melihat siapa yang berbicara itu. Tetapi ketika Yesus mulai memecah-mecahkan roti, dan mulailah terbuka mata mereka, hati mereka, bahwa ini Tuhan. Dan mereka mulai kembali berefleksi bahwa memang hati kita berkobar-kobar waktu dia bercerita tentang kitab suci. Mulai dari kitab nabi-nabi dan sampai pada kitab suci pada waktu itu. Nah, inilah yang membuat mereka, hati mereka berkobar-kobar. Dengan mengikuti pemecahan roti itu, hati mereka berkobar-kobar. Dan karena hati mereka berkobar-kobar, maka mereka kembali ke Yerusalem. Nah, di sini kita bisa melihat ada proses, ada mata mereka di jalan itu tertutup, tetapi ketika mereka melihat Yesus memecah-mecahkan roti, maka mata mereka, hati mereka mulai terbuka. Dan dikatakan lenyaplah pandangan mereka, pandangan lama mereka tentang Yesus atau tentang Mesias yang akan menjadi raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Itu berubah sama sekali menjadi satu pemahaman tentang Kristus yang datang untuk membebaskan dari dosa. Itulah yang terjadi. Jadi dikatakan mata mereka terbuka, artinya diri mereka terbuka. Dan disinilah terjadi apa yang dikatakan transformasi batin Emmaus. Ya. Bagaimana? Kita coba lihat. Awal mereka tinggalkan, menjauh, berangkat dari Yerusalem. Ya. Mereka menjauh dari Yerusalem. Yerusalem itu pusat iman. Mereka menjauh. Tetapi ketika mereka mengenal Yesus, mereka kembali ke Yerusalem, ke pusat iman itu. Ini penggambaran yang sangat indah dari Santo Lukas. Berjalan membelakangi Yerusalem, pusat iman, ketika kecewa, ketika putus asa, tetapi ketika sudah mengenal Yesus, mereka kembali, mereka berlari menuju kembali ke Yerusalem. Wajah mereka ini elemen-elemen atau faktor kalau bisa kita lihat dari kalau kita lihat sebagai elemen dari transformasi batin dari mereka itu. Dan kan tadi saya sudah katakan Kleopas pertama, tetapi kita
bisa menjadi yang kedua, murid yang kedua. Nah, dari wajah yang muram, hati yang hancur oleh realitas salib, menjadi hati yang berkobar-kobar dan terbuka terhadap kenyataan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dari mencari Mesias politis, mencari Mesias yang duniawi, lalu mereka menerima salib sebagai tanda kemuliaan, sebagai tanda penyelamatan. Dan di sanalah terjadi mereka ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka merasa itu orang asing, itu teman seperjalanan. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa dialah Yesus, lalu membawa Kristus itu masuk dalam diri mereka. Inilah yang membakar kehidupan mereka, yang membakar diri mereka sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudariku terkasih, perjalanan Emmaus sebagai permenungan kita untuk transformasi batin dari kekecewaan menuju harapan, ya, bisa juga terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saya mau mengajak kita untuk merenungkan kisah ini. Kalau boleh sebelum tidur nanti malam baca ulang lagi nih kisah ini. Kisah ini sangat indah, ya. Bagaimana Tuhan itu hadir di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan manusia yang biasa dari kecewa atau putus asa atau penuh dengan masalah, akhirnya sampai pada harapan karena bertemu dengan Yesus. Dan dalam perjalanan itu, apa yang perlu kita sadari adalah keyakinan bahwa hidup kita ini selalu didampingi oleh Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, atau yang lebih mengesan lagi, bahwa mereka bertemu dengan Yesus di dalam perjamuan itu, dalam Ekaristi. Nah, kita datang sekarang kan Ekaristi. Kita datang untuk moga-moga perayaan Ekaristi yang setiap kali kita hadapi atau kita ikuti tidak sekedar rutinitas sebagai orang Katolik. Ya, orang Katolik wajib ke gereja, maka kita pergi. Ya. Karena kita ini orang Katolik, mau Katolik bagus, maka kita ke gereja. Nah, mudah-mudahan seperti murid yang ke Emmaus itu, ketika kita selesai Ekaristi ini, lalu kita makin terbuka. Mungkin hidup kita penuh dengan masalah, seperti tanpa harapan. Tetapi mudah-mudahan setiap kali selesai Ekaristi, karena kita sudah bertemu dengan Yesus, kita menerima tubuh Kristus, maka kita mempunyai harapan di dalam kehidupan ini. Inilah yang terjadi pada murid-murid itu. Nah, dan disinilah kalau kita sering membaca atau mendengar yang namanya hidup penuh dengan hidup ekaristis, ya, istilah sangat teknis itu hidup ekaristis, ya. Sebetulnya inilah panggilan kita semua dipanggil untuk merayakan atau dipanggil untuk hidup bersyukur kepada Tuhan. Ekaristi itu syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, hidup ekaristis adalah memilih syukur daripada
kecewa, memilih harapan daripada putus asa. Inilah yang terjadi, inilah yang harusnya, yang hendaknya kita coba renungkan. Tadi sebelum kita mulai misa, kita kan doa Santo Fransiskus Assisi ya, betul? Ya, doa Santo Fransiskus Assisi itu hidupkan dari Ekaristi. Karena Fransiskus sudah bertemu dengan Yesus di dalam Ekaristi, maka Santo Fransiskus Assisi meminta kepada Tuhan untuk jadi pembawa damai, jadi pembawa sukacita, dan seterusnya dan seterusnya. Apa bedanya dengan kedua murid yang ke Emmaus tadi itu? Ketika mereka mengatakan hati kita berkobar-kobar. Berkobar kan itu api kan? Api yang bisa berkobar, yang bisa membakar. Nah, dikatakan bahkan di dalam tadi bahwa malam itu juga mereka langsung pulang ke Yerusalem. Artinya apa? Mereka langsung menjadi saksi. Atau dalam tulisan Santo Lukas, kisah para rasul yang kita baca dalam bacaan pertama tadi, bahwa Santo Lukas mengatakan bahwa kami adalah saksi dari semuanya itu, saksi kebangkitan Tuhan. Jadi ketika bertemu dengan Yesus di Emmaus, mereka langsung pulang, mereka menjadi saksi. Kita juga seperti Santo Fransiskus Assisi, setelah bertemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan Yesus dalam Ekaristi, dia Santo Fransiskus Assisi mohon supaya dia dijadikan pembawa damai, pembawa sukacita, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Hidup karena Ekaristi itu melihat Kristus di dalam seluruh kehidupan kita ini, dalam diri orang lain, dalam diri kita, dan kita diutus untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, mudah-mudahan dengan membaca kisah dua murid ini ke Emmaus, yang tadi sekali lagi Santo Lukas cuma mengatakan di dalamnya ada Kleofas, dan menurut ahli kitab suci, para ahli kitab suci, bahwa sengaja tidak menulis nama lain supaya siapapun yang membaca, siapapun yang mendengar menempatkan namanya sendiri di dalam. Maka mudah-mudahan setelah perayaan Ekaristi kita ini, kita makin hari makin jelas bahwa mari kita lihat Kristus dalam diri sesama kita. Mari kita lebih memilih harapan daripada putus asa. Kita lebih memilih syukur daripada kekecewaan, ya. Dan kita dipanggil untuk berbagi tentang hal ini dengan siapa saja di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Sejenak kita hening sejenak.